selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 738. Kenshin yang mengayuh sepeda. Bertemu orang tua yang hendak menyeberang. Kenshin pun bicara, "Pak, biar saya bantu membawakan barangnya itu. Ditaruh di sepeda saya saja, Pak. Itu kalau menyeberang jalan ini, harus menekan tombol lampu merahnya." Kenshin pun memencet tombolnya. Bapak itu lalu bilang, "Iya nak, Bapak tidak bisa caranya. Kalau gitu maaf ya nak, Bapak ini merepotkan." Barang bawaan itu ditaruh di belakang sepedanya Kenshin. Kenshin lalu menjalankan, menuntun sepeda berjalan dengan pelan. Bapak itu pun memegangi dari belakang. Mobil-mobil pun berhenti menunggu orang yang sedang lewat di depannya. Di saat itu mobil Jaguar mewah miliknya Rendra, yang bersama Rena berhenti pula. Tepat berada di pinggir jalan. Saat Kenshin melintas di depannya, tiba-tiba barang di belakangnya, yang dipegangi bapak itu berjatuhan. Berjatuhan mengenai depan mobilnya Rendra. Brak brak brak. Rendra marah jadinya. Si Rena sampai kaget dibuatnya. Rena melihat ke depannya, dan Rendra keluar, membuka pintu mobilnya. Rendra langsung marah pada Pak Tua itu. "Hei bapak, ini gimana memangnya sampai menjatuhi mobil saya? Ini lihat sampai lecet jadinya. Apa bisa Pak Tua menggantinya? Berjalan tidak hati-hati, sudah tua tidak tahu diri." Rendra marah sekali. Rena pun tak mendengar apa yang dibicarakan Rendra. Karena di dalam mobil itu memang kedap suara, tak bisa mendengar kebisingan di luar. Lalu Pak Tua dan istrinya itu pun meminta maaf. "Maafkan saya nak, Bapak sudah berumur. Hanya bisa minta maaf saja. Tak bisa memperbaiki. Bapak tak bisa menggantinya. Karena Bapak dan Ibu ini orang miskin." Sementara itu beberapa orang di situ sedang melihat kejadian tersebut. Rendra pun lalu menjawabnya, "Maaf, enak saja Pak Tua ini minta maaf. Sudah mobil saya tergores lecet begini. Bilangnya minta maaf. Makanya kalau berjalan itu pakai mata. Jangan melihat sana sini." Rendra bicaranya tak sopan sekali. Meski pada orang tua yang tak punya. Sedang Kenshin lagi berjongkok, mengambil barang-barang yang terjatuh. Kenshin pun lalu berdiri, tepat sekali di depan mobil Jaguar mewah itu. Seketika itu juga, Rena melihatnya, terkaget-kaget dirinya, jantungnya berdetak dengan hebatnya. Seperti bertemu cinta pertamanya, Rena pun terkejut luar biasa. Ada Kenshin di depan dirinya. Kok bisa begini? Ada apa ini? Rena deg-degan sekali. Berkeringat langsung dirinya. Tak menyangka melihat Kenshin di sini. Tapi Rena tak berani menyapa. Apalagi keluar dari mobil itu. Karena Rena sedang bersama Rendra, seorang laki-laki yang baru dikenalnya. Dikenalkan oleh mama dan papanya. Rena bingung bercampur takut dirinya. Kalau Kenshin akan melihatnya. Beruntungnya kaca mobil itu tak terlihat dari luar. Rena yang sangat kaget itu melihat Kenshin yang mengenakan baju cleaning service, sambil memegang sepeda biasa, sedang mengikat barang-barang itu. Rena yang masih kaget setengah matinya, bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa Kenshin ada di sini? Siang-siang bersepeda, pakai baju cleaning service pula. Mau kemana dirinya? Rena bertanya belum tahu jawabnya. Masih melihat Kenshin dengan terkejutnya. Kemudian Kenshin bicara ke Rendra. "Oh ya, yang salah saya mas, bukan bapaknya. Nanti mobilnya saya ganti perbaiki." Rendra menjawabnya, "Lu bicara apa barusan? Mau memperbaiki mobil ini? Jangan mengigo ulu ini. Jangan bermimpi di siang bolong begini. Ini bukan bercandaan. Jangan bercanda denganku. Gua tak suka bermain-main. Lu kerja cleaning service pakai berkata begitu. Apa lu punya uang? Apa lu mau menghinaku?" Rendra bicara sambil tersenyum. Tapi senyumnya senyum yang meremehkan. Di saat itu Rena masih melihatnya. Melihat dari dalam mobil itu. Tentu Rena tak mendengar apa yang sedang dikatakan. Rena masih sembunyi tak berani keluar. Kemudian Kenshin bilang,
Ngapain pakai bermimpi segala? Saya akan menggantinya. Memperbaiki rusaknya. Tapi Anda jangan bicara membentak-bentak bapak yang sudah tua ini. Mobil gini saja pakai mengintimidasi segala. Malulah dilihat banyak orang di sini. Kenshin tersenyum bicara begitu. Kemudian Rendra melambaikan tangannya ke atas. Tangannya menjentikkan sesuatu. Dua orang pun datang. Rupanya itu pengawalnya Rendra, yang memang selalu mengikuti dari belakang. Rendra pun berkata, "Oh ya Pak Naga dan Pak Tiger, laki-laki cleaning service ini menantang saya. Katanya akan memperbaiki kerusakan mobil saya ini, yang lecet karena kena jatuhan barang-barang rongsok ini. Jadi nanti ambil data dirinya, minta dia untuk menggantinya. Kalau tak bisa proses saja beri pelajaran yang seberat-beratnya. Biar dia tahu bicara dengan siapa. Saya tinggal dulu mau makan di restoran. Tak ada waktu untuk mengurusi orang-orang miskin ini." Rendra lalu mengeluarkan uang, memberikan pada dua orang bodyguardnya itu. Sambil berpesan ke mereka, kemudian Rendra menghampiri Pak Tua itu. Tiba-tiba Rendra bersalaman, tersenyum dengan ramah. Rendra berpamitan, lalu Rendra kembali ke mobilnya. Saat kembali di mobil itu, Rendra lalu bicara ke Rena. "Oh ya Nona Rena, maaf ya tadi aku langsung keluar. Karena melihat ada yang jatuh di depan mobilku. Aku khawatir bapak itu terluka. Jadi aku langsung melihatnya, bertanya apakah bapak itu baik-baik saja. Ternyata bapak itu malah takut dan minta maaf ke aku Nona Rena. Katanya sudah membuat lecet mobilku ini. Tapi aku marah pada diri sendiri. Aku berkata pada bapak itu, tak usah minta maaf Pak, saya yang salah. Dan laki-laki yang berbaju cleaning service itu juga sama. Minta maaf segala. Aku katakan tak mengapa, tak usah dipikirkan. Mobilku rusak pun tak mengapa. Masnya kerja saja jangan dipikirkan. Kasian kan Nona Rena, laki-laki itu kerjanya cleaning service. Mana tega aku minta perbaikan. Oh ya Nona Rena, kedua orang yang datang itu adalah pengawalku. Maaf aku baru bilang sekarang. Soalnya kan sama Nona Rena yang cantik. Jadi harus ada yang menjaga di belakang. Dan itu tadi aku berikan uang ke mereka. Agar nanti dikasihkan ke bapak tua itu. Serta pemuda yang kerja cleaning service itu. Rendra bercerita tak sesuai kenyataan. Lain di mulut lain di hati. Rupanya Rendra tersadar tadi. Kalau Rena lagi melihatnya. Melihat dirinya yang marah-marah. Makanya, dia bilang begitu. Pura-pura sandiwara. Agar Rena menilainya. Sebagai orang yang baik. Si Rena pun menjawabnya, "Oh begitu ya rupanya, aku baru tahu ini." Rena dalam hatinya pun bicara, Rendra ini baik juga orangnya. Baik pula pada Kenshin itu. Jarang-jarang ada dijumpai cowok kaya yang baik begini. Kecuali Kenshin yang sering dilihatnya. Ternyata Rendra juga sama, baik pula orangnya. Si Rena pun berpikiran begitu. Lalu Kenshin melihat ke arah mobilnya Rendra. Melihat ke sebelah kanannya. Ke arah tempat duduknya Rena. Rena kaget jadinya. Apa Kenshin tahu dirinya? Apa Kenshin sudah melihatnya? Rena pun sampai menutup mukanya. Takut-takut dirinya. Padahal Kenshin tak tahu Rena di situ. Kenshin merasa ingin melihatnya. Karena bisik hatinya bilang begitu. Kemudian Rendra menjalankan mobilnya. Sedang dua orang bodyguardnya Rendra itu. Yang bernama Pak Naga dan Pak Tiger. Kini bicara pada Kenshin. Pak Tiger yang seram namanya. Sama seperti penampilannya. Orang hitam berbadan besar langsung menghardik Kenshin. "Hei kamu yang sudah kurang ajar pada bosku itu. Mana KTP-mu? Sini berikan ke kita. Kerjamu di mana? Bosku tadi berpesan. Katanya kamu bisa mengganti kerugian mobil itu. Sekarang lu tahu akibatnya. Jangan bermain dan bercanda sama bosku itu. Orangnya tak suka main-main. Tak suka bercanda dengan orang miskin. Jadi lu harus bisa mengganti. Memperbaiki kerusakan mobilnya." Pak Naga pun berkata, "Hei anak muda, kamu jangan bengong saja. Cepat berikan identitas dirimu. Kalau tidak jangan salahkan saya. Kalau berbuat hal yang tak menyenangkan." Kenshin diancam-ancam. Tapi Kenshin tak takut ancaman. Kemudian Kenshin bilang, "Iya saya akan menggantinya. Ini kartu nama saya. Nama saya Kenshin. Kerjaku di sini.
Kenshin memberikan nama tempat kerjanya, sebuah perusahaan yang belum dikenal oleh kedua orang bodyguard ini. Perusahaan apakah itu? Sedang Sirena pun tak enak hati. Sejak bertemu Kenshin tadi, Sirena pun bicara, "Oh ya Mas Rendra, lebih baik ke rumah temanku saja daripada makan di restoran." Rendra pun mengiyakan, dan rumah Niken yang ditujunya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.